Hai saudara-saudara sekalian, hari ini ketemu lagi di Meet and Talk LJF Church. Kita akan membahas kembali topik-topik yang hangat, yang menarik, yang seru, yang gak banyak orang tahu atau tidak pernah dibahas sebelumnya. Hari ini saya kedatangan tamu Vino. Salam Vin. Buat yang belum tahu, Vino ini adalah host di channel YouTube GBI Kebon Siri. Channel yang lagi berkembang hebat banget. Viewersnya dalam beberapa bulan naik berlipat-lipat. Dan banyak juga membahas tema-tema akhir zaman bersama dengan Pak Aruna. Hari ini kita ketemu bareng, jadi kita saling support. Gereja Tuhan memang harus saling support. Tujuannya adalah Injil dan kebenaran harus tersebar seluas-luasnya. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah fenomena yang menarik. Kurang lebih 10-15 tahun yang lalu, setahu saya, muncul protes-protes dari orang-orang yang berkata bahwa tidak boleh memakai nama Allah bagi orang Kristen karena dianggap itu adalah panggilan bagi dewa-dewa. Begitu juga dengan istilah YHWH, Yeshua HaMashiach, dan lain sebagainya. Dan kita akan bahas ini dengan Pak Aruna dan berharap sekali kita bisa belajar sesuatu yang baru. Dan sebelum kita memulai, untuk semua yang melihat acara ini atau menonton siaran ini, please kalau ada perbedaan pendapat tidak usah perang di kolom komentar karena Tuhan itu suka dengan yang namanya kesatuan. Kalau memang kita berbeda pendapat atau kita punya argumen yang lain, ya sudah, anggap saja itu kita belajar sesuatu yang baru hari ini. Karena sekali lagi channel ini dibuat bukan untuk menimbulkan perpecahan atau mempertajam perbedaan, tapi untuk menambah wawasan kita semua. Setuju atau tidak setuju, itu kembali kepada kita masing-masing, tapi saya berharap kita bisa bijak menyikapi setiap hal-hal baru yang mungkin kita dengar. Yuk kita mulai pembahasan hari ini. Bro, ngomong-ngomong. Shalom, gimana? Shalom nih. Saya ini pernah kehilangan jemaat. Wow. Jemaat pindah, meninggalkan gereja yang saya gembalakan. Karena itu, dia bilang bahwa gereja ini sudah menyimpang dari ajaran yang seharusnya. Di mana seharusnya kita nggak boleh panggil Allah dalam berdoa atau dalam kehidupan beragama. Dia bilang bahwa sesungguhnya Allah itu namanya ini yang benar. Jadi dia menganggap gereja kita itu sudah tidak murni lagi dan dia pindah loh. Dan keluar. Dan ini terjadi bukan 1-2 orang, terjadi sampai mungkin ada 3-4 keluarga. Satu keluarga pindah. Ya. Nah, jadi waktu 10-15 tahun yang lalu saya tuh kan nggak terlalu mengerti karena ini kan isu-isu yang baru muncul. Tapi makin kesini kok makin seru ya, makin hangat, makin sering kita dengar. Jadi seperti apa sih kita semua perlu belajar tentang hal ini ya, Vin ya? Okay. Ajarin dong. Ini berarti 2 lawan 1 nih hari ini ya? Iya, enggak 2 lawan 1. Berat, keroyok nih. Jadi ceritanya memang mungkin sekitar 16-19 tahun yang lalu ya, rame ya. Memang sekarang sudah mulai sedikit menurun, diminishing sedikit. Tapi mungkin kita juga harus angkat lagi ya. Ya, belajar lagi. Belajar lagi ya. Yuk, pelan-pelan nih supaya sama-sama bisa pahami. Jadi kita tahu bahwa orang Israel itu kan, kita pernah bahas channel kapan tuh, bahwa Israel itu jatuh bangunnya selalu di bagian penyembahan. Betul. Jadi yang namanya mereka sosok yang disembah tuh, itu hormatnya luar biasa. Sangat dihormati dan luar biasa, bahkan mereka punya nama yang disegani oleh Ishak. Yang disegani oleh? Oleh Ishak. Ishak. Jadi Yakub dan ke bawahnya itu kalau bersumpah demi yang disegani oleh Ishak. Ishak aja segen gitu ya. Jadi siapa pribadi ini? Kita tahu bahwa di masa-masa awal kita tahu bahwa orang Israel itu punya penyebutan yang agak beda sama kita. Di Alkitab kita kasih daftar dulu ya. Kan ada yang begini tuh ya namanya. Tuhan kecil nih hurufnya nih. Yang kecil A-nya. Ini kecil, ini besar semua. Oh, ada yang begini. Tuhannya kecil, Allahnya besar. Ada yang begini. Ada yang begini. Nah, ini di Alkitab kita eksis semuanya ini. Eksis. Perbedaan-perbedaan ini? Ada di Alkitab kita. Kalau kita membaca pelan-pelan nih, ada yang begini. Terus bedanya apa ya?
Nah, orang Israel itu tahu bahwa satu ketika Tuhan memperkenalkan Asher, kan satu kali Tuhan suruh Musa, kamu keluarkan bangsa Israel dari Mesir. Musa bilang, kalau mereka nggak percaya sama aku, ya mereka percaya dong. Namanya siapa? Aku ya aku, kata Tuhan. Kan orang bisa jawab, harusnya namanya Petrus, Vino, Aruna, kan nggak jawabnya aku ya aku. Jadi dari kata Asher, diambillah kata YHWH. Nah, Itu kata apa sebelumnya? HJ, Asher, itu bahasanya Ibrani. ngomongnya Gitu. sesek barusan. Sesek. Susah banget. Harus makan kerupuk dulu. Jadi serak-serak tuh enak gitu. Dari kata ini kan begini. Yod, he, vav, he. Kan bahasa dari sebelah sana ya bacanya. Begitu. Tambah sesek lihat. Sesek, Susah. sesek semua. Nah, orang Israel itu kalau menyebut junjungan, itu yang pertama ada itu ini. L. Atau L. Atau Eloah. Ini sama semua artinya. Semua. Pokoknya pencipta yang ada mengadakan kita semua. Dia pencipta, dia sumber dari segala semua, namanya adalah ini. Gitu. Nah, ini nggak pernah tahu siapa namanya. Pokoknya ini sesembahan. Yang dipuja, yang luar biasa. Sebutan dong berarti ini ya. Ya, jadi ini namanya masih dalam sebutan. Sebutan umum. Umum, semua panggilnya begini. Nah, pertanyaannya, satu hari Tuhan bicara sama Musa. Memperkenalkan yang ini. Gitu. Dan pertanyaannya adalah kemudian orang Israel berani nggak nyebut ini? Oh tidak, mereka itu kan menghormati kekudusan. Jadi mereka menghindari untuk menyebut ini. Menghindari sekali. Jadi mereka kemudian menggunakan namanya dengan nama ini. Adonai. Adon itu Tuhan artinya. Adonai, Tuanku. Sebagai pengganti penyebutan ini. Nyebut ini mati, zaman itu mati, harus pakai ini. Atau kalau sudah mepet luar biasa, masih ingat film Harry Potter nggak? Nggak boleh nyebut Voldemort. Oh iya. You know who? Nama itu tuh, nama si itu tuh sama. Israel kalau nyebut juga begitu. Hashem dibilang. Ha-de, Shem nama. Nama itu. Tapi apa ini ada berkaitannya berjenjang gitu Pak Bro? Yahweh ini apa YHWH ini lebih tinggi, Adonai itu lebih rendah atau hanya jadi sekedar menghindari. sebutan aja? Okay. Ini nama yang diperkenalkan. Diambil dari nama tadi Asher, diambillah nama ini. Menghindari, jangan sampai kesebut pakai mulut. Karena kalau mau nyebut, bersih-bersih dulu, harus kudus. Iya, ritual dulu. Baru nyebut. Kurang kudus, lewat. Mati. Jadi mereka daripada nyebut, nyebutnya Hashem. Udah gitu aja. Hashem. Hashem itu artinya ya nama itu. Nama itu, Shem. Nama itu maksudnya. Itu tuh, nama Ya. itu tuh. Atau kalau sudah pengen menghormati ya Adonai. Awal mula begini ya. Ini Israel ya. Israel begini. Israel. Ini Israel. Pertanyaannya sekarang, ini kan muncul dari tulisan Ibrani. Terus masuk Alkitab gimana coba? Jadi orang Israel, penulisnya Kitab Suci pernah bilang begini, Yahweh Elohim. Yahweh itulah Allah. Yahweh itulah sesembahan. Yahweh Elohim. Penulis siapa yang nulis ini? Jadi orang Israel, penulis-penulisnya mengatakan Yahweh Elohim. Yahweh itu adalah sesembahan. Elohim, im itu jamak konsepnya. Jadi kalau misalnya kerub satu, kerubim banyak, seraf satu, serafim banyak, makanya si im anaknya banyak. Yahweh Elohim, Yahweh nama pribadi kan? Iya. Yahweh pakai huruf besar semua. Elohim. Jadi kata ini di Alkitab kita, tulisan bahasa aslinya Yahweh Elohim. Kalau udah pakai huruf besar semua, udah pasti nama diri. Kalau ada huruf kecilnya, berarti adalah pangkat. Gitu. Presiden Jokowi. Presiden pangkat. Jokowi nama pribadi.
nama pribadi di Alkitab harus pakai huruf besar semua. Yahweh Elohim. Yang kedua, Ini kan tidak huruf besar semua di sini. makanya Elohim. Oke. Terjemahannya apa? Yahweh Elohim terjemahannya apa? Ya Tuhan Allah. Nah, apa itu maksudnya disebutkan di Alkitabnya Tuhan Allah gitu menjadi satu kesatuan atau Tuhan sendiri Allah Oh, sendiri? bisa. Ini kan ada spasi, bisa. Ini Tuhan, huruf besar semua, ya Allah. Yahweh Elohim. Tapi kalau di kitab sini ditulis bahwa ada kata-kata kenapa sekarang ini mewakili nama Yahweh kan? Tapi ini juga mewakili nama Yahweh. Gini. Adonai Yahweh. Terjemahannya apa di Indonesia? Adonai, Tuhan. Tuhan. Yahweh. Jadi ini setara ya. Selama kalau sama-sama huruf besar semua, Jadi, setara. Yahweh adalah sesembahan. Ya. Tuanku Yahweh. Ini Tuanku Yahweh. Adonai Yahweh. Kan nggak mungkin pakai Tuhan lagi di sini. Masa Tuhan, bacanya gimana coba Tuhan? Diganti Tuhan Allah, tapi Allahnya pakai huruf besar. Kalau sudah huruf besar, itu pasti ini. Sudah pasti itu. Ada lagi yang ini. Adonai Elohim. Tuanku, sesembahan. Puyeng ya? Mabok belum? Tapi maksudnya sesembahan itu karena kan waktu itu ya nama dewa-dewa, tetapi addressingnya bukan dewa yang dimaksudkan. Kita akan bahas itu. Nah, Ya, ini dulu ya. Itu menarik. makin pusing. Iya. Pusing. Ya, ikutin itu aja urutannya. Oke. Tapi kalau Indonesia begini, Besar semua nih. besar semua, berarti Yahweh dong. Ya. Ya. Enggak. Yahweh. Ya, Yahweh. Karena orang Yahudi nggak berani ngomong Yahweh. Oh. Ngomongnya Yah. Tambahin sedikit. Contoh. Hananiah. Ananias. Ananias. Hananiah. Nehemiyah. Yeremiyah. Yah belakang itu. Yahnya Yah ini. Yeremiyah. Itu. Apalagi ya namanya? Sakariyah. Nah, jadi kalau tadi Yeremia itu artinya apa? Oh, itu kan nama orang. Jadi zaman dulu, kalau kita lihat ya, orang tuh suka pakai nama sesembahan. Masih ingat nggak? Orang zaman dulu, itu nama dewa digabung. Supaya anaknya itu mantep. Nama Wisnu. Nama Siwa. Masuk loh ke dalam apa? Nama Brahma masuk. Supaya anak tuh menjadi dilindungi oleh si dewa. Itu tuh dari zaman dulu seperti itu. Nah, orang Yahudi zaman dulu tidak tahu nama Yah. Pakai namanya El. Makanya Samuel. Nah, itu. Melekat nama di anak. Ya, ada L-nya di belakang. Israel. Ada maksud tujuannya Pak Bro ya? Ada belakang nama Tuhan di situ. Tapi pakai nama sesembahan. Karena tidak berani ngomong. Ya. Tetapi makin ke sini, mereka mulai berani, tapi hanya huruf depannya saja. Ya. Nehemi, ya. Hanani, ya. Atau Yohanes, ya-nya di depan. Yo itu Yahweh pasti. Yohanan, yo Yahweh. Gitu. Kalau ada huruf begini, ini sudah pasti adalah Yahweh Elohim. Kalau begini, Adonai Yahweh. Coba ditulis bro Indonesianya. Tulis. Ya, supaya yang lihat bisa. Langsung translate. Iya. Yahweh Elohim. Gitu. Kalau begini, Adonai Yahweh. Adonainya Tuan. Tuan. Kalau ini Adonai, maaf bawa saja ya. Adonai Elohim. Kecil-kecil kan? Iya. Nggak ada nama pribadi kan? Iya. Kalau ini gede semua, ini sudah pasti Yahweh. Depannya apa dong? Harus nama diri lagi. Ya. Kata inilah yang kemudian diterjemahkan ke sini. Itu satu dulu nih. Ini konsep dasarnya apa yang harus ingat? Penghormatan. Ya. Penghormatan nih. Kemudian pertanyaannya begini.
Lalu sebetulnya salah nggak nyebut pakai Elohim? Kok sekarang Elohim? Saya akan buka lagi ya satu ya. Elohim kok disetarakan dengan Allah? Pak Bro Vino sudah tanya tadi. Ini dewa mana nih? Begini, saya mau berikan satu bukti bahwa yang namanya penyebutan Allah itu sudah ada sebelum ada agama-agama di Arab. Orang Kristen pada abad pertama yang ada di Arab, Kristen abad pertama di Arab sudah pakai bahasa Arab. Kan nggak mungkin Kristen di Arab pakai bahasanya Jawa. Berarti saya mau tanya, bahasa Arab adanya kapan? Abad-abad jauh sebelum Murid-murid. iya, sudah ada. Bukti ya, bukti. Kisah Rasul 2. Paulus berbicara bahasa lidah. Siapa yang ada di situ? Di acara itu. Saya bacakan supaya kita mengerti. Kisah Rasul 2 dibilang begini. Ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. 1. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Irak semua itu. Mesopotamia. Kemudian adalah Judea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir. Mesir mana? Bahasanya apa? Libya, Kirene, pendatang dari Roma, orang Yahudi, penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Jadi ternyata orang Arab, orang Mesir, orang Partia, Media, Elam, Irak pada zaman itu sudah pakai bahasa mereka sendiri. Sudah pakai bahasa mereka sendiri. Jadi jangan bilang bahwa bahasa orang zaman dulu, orang Arab kalau manggil sesembahannya apa? Allah. Allah. Jadi orang Arab pada abad pertama itu kalau menyebut sesembahan yang namanya Elohim, Elohim kan bahasanya bahasa Ibrani. Pakai bahasa apa? Bahasa buat orang Yahudi Elohim. Iya. Kalau orang Arab, Allah. Allah. Termasuk Kristen Arab juga menyebutnya Allah. Sampai hari ini. Iya. Beda lafal aja. Beda lafal. Jadi kalau menyebut bahwa nama Allah itu adalah dewa yang baru muncul sekian tahun berikutnya. Tidak. Abad pertama udah bilang. Ternyata orang Kristen Arab sampai hari ini menyebut sesembahan Elohim dengan nama Allah. Karena mereka asing kalau pakai nama Elohim. Iya. Itu sebutan khusus buat Yahudi. Betul. Yang menarik, saya langsung potong satu tuf aja. Contoh ya. Abraham orang mana? Gitu. Orang Mesopotamia. Meso tengah. Potamus sungai. Abraham itu ada di tempat tinggalnya, di tempat yang paling subur hari itu, di antara dua sungai. Sungainya ada dua, Tigris sama Efrat. Di tengah dia. Namanya Mesopotamia. Mesopotamia itu daerah Irak sekarang. Jadi tentu saja Abraham itu sebelum kenal Tuhan, namanya masih Abram tuh, masih Abram. Ingat, bapak, ibunya, kakeknya semuanya nyembah patung loh, Iya, nyembah betul. berhala kan? Iya. Betul. Orang Irak ya, orang Irak. Sekarang pertanyaannya, Abraham kalau dulu, ini kan ibadahnya mantep ini. Ya. Sebelum ketemu yang namanya apa, Bapak di sorga, sudah mantep ibadahnya. Kira-kira waktu itu nyembah, manggil apa sama sesembahan? Manggilnya pasti ini. Mau dewa El kek, mau si Ilu, Elu, pokoknya Abraham itu waktu mempersembahkan korban, atau bukan gaya Yahudi ya, ini betul-betul gaya setempat yang sangat nyembah berhala. Jadi masih Tuhan. Iya, masih paganisme, masih pagan. Sebutan umum sekali lagi ini ya. Umum. El dia pakai. Oke. Saya mau tanya, orang India pakai apa? Deva. Orang Yunani pakai apa? Theos. Orang Romawi pakai apa? Dei.
Orang Jawa, Gusti. Pangeran. Ya, mau Gusti. Kenapa pakai pangeran? Karena kalau raja nggak nyampe, tahu besar. Ketinggian. Nah, tahu. Konsepnya kepenghormatan. Nih orang Jawa. Jawa. Saya mau tanya sekarang, kalau orang Rusia pakai apa? Panjang ceritanya, pakai X lah, sudah lah. Masing-masing punya sebutannya. Masing-masing punya. Ya. Jadi intinya Abraham itu waktu pertama kali ketemu Tuhan datang nih. Pertama nih, yuk, Tuhannya bener nih. Bapa di sorga kita sembah dalam nama Tuhan Yesus datang kepada Abraham. Sahabatku, Abraham nggak mungkin langsung manggil Yahweh. Tidak mungkin. Yahweh berwujud zaman Musa. Jadi saya mau tanya, Abraham manggil apa? Ishak manggil apa? Ishak manggil gini, yang dihormati oleh papaku. Yakub berkata apa? Yang disegani sama papaku. Manggilnya apa? Itu awal-awal tuh ya. Makanya namanya Israel, LL. Karena belum ada sebutan nama Yahweh. Berarti Abraham manggilnya ini dong. Yang kebetulan Abraham ada di Irak tuh. Berarti panggilan ini adalah panggilan buat dewa-dewa di Irak dong. Betul. Pertanyaan saya. Terus pas tuh Abraham menyebut ngobrol sama Tuhan pakai L. Apakah Tuhan tampar dia? Ya enggak. Apakah dia mati? Tuhan bilang, sembarangan nyebut nama. Tidak. Walaupun waktu itu namanya bukan ini ya. Bukan itu. Allah. Bukan itu. Tuhan Allah. Yang menarik adalah sebuah kitab yang ada di kitab Kejadian. Nah ini juga menarik juga nih. Ini sebuah perenungan nih, Kejadian 5. Dikatakan bahwa, ayat 4. Ayat ke-26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set. Dan anak itu dinamai Enos. Pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Yahweh. Kejadian sudah. Pertanyaan saya, Enos. Bapaknya Set. Set manggil apa? Ingat, selama ada di taman di Eden, Adam tidak pernah mendapat nama. Dia kenal pribadi, dia bergaul akrab, luar biasa sangat dekat. Nggak pernah nyebut nama. Baru dipanggil nama itu pada saat Enos. Lalu Set manggil apa? Habil manggil apa? Tapi Habil persembahkan korban, Tuhan terima kok. Satu. Jadi sebentar. Kalau waktu itu Abraham itu orang Jawa, dia akan panggil Gusti. Sesuai yang dia tahu. Ya. Pengetahuannya segitu kan. Makanya ada nama El Shaddai. Shad itu buah dada. Shaddai, the double-breasted God. Zaman dulu dewa yang pasti ada tuh dewa kesuburan. Dewa mana boleh ada, tapi dewa yang pasti ada di semua sembahan pagan itu pasti dewa kesuburan. Karena orang tuh butuh subur. Nah, hari Tuhan ketemu sama Moshe, sama orang Israel. Dia perkenalkan diri sebagai El Shaddai. Yang kalau di bahasa kita Tuhan Maha Perkasa. El Shaddai itu artinya sesembahan yang berbuah dada banyak. Apa artinya? Memberi makanan sampai secukup-cukupnya. Tuhan mau diperkenalkan hari itu mirip dengan pola pikir pagan dong. Nggak ada keberatan kan? Bikin, Tuhan, jangan samakan dirimu sama dewa pagan. Buatlah sesuatu yang berbeda, kreatif gitu. Udah. Tuhan bilang, akulah El Shaddai. Syad buah dada. Artinya. Jadi begitu Tuhan berkata, aku nih dewa. Aku nih sesembahan yang akan mencukupi kebutuhanmu. Langsung ngerti itu orang. Langsung ngerti. Coba dia cerita mengenai yang tinggi-tinggi. Orang nggak paham. Ini apa ada kaitannya dengan firman Tuhan kan berkata, Tuhan melihat hati, Pak Bro. Jadi waktu dia menyebut, tapi Tuhan tahu hatinya Abraham pada saat itu. Betul. Salah satunya adalah seperti itu. Supaya mudah untuk orang-orang itu terhubung dengan dia. Terhubung. Jadi koneksi, relasi itu yang Tuhan paling pentingkan. Ya. Makanya kalau ditanya ibadah yang penting apa sih? Relasi. Ya. Sekarang kita lagi online nih. Terus kalau online berarti kita nggak ke gereja, dosa semua dong gitu. Kan tidak begitu. Terus andai kata, semua digital nggak bisa dipakai. Makanya nomor satu adalah tubuh kita baik menjadi satu. Wah, orang Jawa ini mantap. Manunggaling kamu lo karo Gusti. Menyatunya rakyat dengan Tuhan. Itu kan Yohanes 15. Engkau dalam aku dalam engkau. Yeah. Wah, luar biasa. Panjang cerita nih Pak Bro ya. Yeah. Itu episode berikutnya, Pak. Episode berikutnya. Ini satu. Jadi intinya nggak pernah tuh ada masalah dengan cerita itu. Dalam konteks di zaman ini kita bicara awal-awal. Betul. Nah, setelah kita tahu berarti kita melihat bahwa kata ini kata yang umum dipakai. Eloah,
Eloi, itu kata yang umum dipakai di masa itu. Tapi kita harus tahu, setelah lewat masa, pagan itu berkembang. Lalu mulailah kata ini dijadikan sebagai dewa tertinggi pagan, yaitu dewa bulan. Bro, sebentar, jelasin ke yang nonton, paganisme itu apa? Pagan itu penyembah berhala. Pagan itu patung penyembah berhala. Jadi pagan itu orang yang menyembah berhala, bukan Tuhan. Pagan. Patung-patung tuh pagan itu semuanya. Jadi ini berkembang, pada waktu pagan ini Berkembang, makanya nama ini dijadikan sebagai dewa tertinggi. Setiap budaya punya dewa tertinggi. Zeus, ya, tertinggi kan? Ya, ada yang bilang pagan dewa bulan. Dewa bulan, zaman itu bulan paling tinggi, belum matahari. Dewa bulan, akhirnya muncullah kata ini. Dijadikanlah dia menjadi nama pribadi dewa bulan yang pakai huruf besar. Ini di zaman yang sudah sekian ratus tahun masih mungkin. pagan nih, Iya. pagan. Di Timur Tengah begitu tuh munculnya. Iya. Tapi awalnya ini. Awalnya ini nggak masalah. Iya. Nah, orang-orang sekarang melihat bahwa nama Allah tuh nama dewa pagan, dewa bulan disembah. Ada beda loh antara A besar sama A kecil. Kita nggak pernah ada masuk sama sekali ke sana kok. Dan yang mereka dapat beritanya adalah mereka dengar di masa yang mana. Iya, betul. Pada waktu diangkat di masa patung-patung ini ya akan masuk ke yang Jadi konotasi dewa-dewa. orang kalau zaman patung-patung pagan itu menyebut nama Allah langsung ke dewa bulan. yes. Begitu. Tapi ingat, nama ini bukan yang nomor satu. Sudah ada nama-nama seperti ini di masa-masa lalu. Pertanyaannya gini, kalau sekarang kita nyebut seperti itu salah, berapa bapak gereja yang harus pergi ke neraka? Berapa pendahulu kita yang sudah meninggal harus ke neraka? Berapa banyak orang yang harus mati hari ini hanya karena menyebut nama ini? Dan juga orang-orang percaya yang hidup di zaman Abraham salah sebut semua. Salah sebut semua, Iya, tewas semua. neraka semua. Iya. Hanya Musa sendiri. Iya. Hanya Musa sendiri. Karena Musa yang pertama kali mengenal Iya. nama YHWH itu. Jadi kita harus bilang sebetulnya bahwa kalau begitu keselamatan pemilihan dari zaman Musa. Iya. Padahal bapak orang beriman adalah Abraham. Sampai sini, oke ya. Oke. Yang seru adalah ini, yang harus pakai nama Yeshua HaMashiach. Nah, ya itu juga banyak. Saya percaya bahwa Tuhan itu penuh kasih dan pengertian sama kita. Nama saya Aruna, nggak gampang disebutkan. Sekarang sudah banyak yang sama. Dulu tidak. Bahkan kakek saya sendiri salah menyebut nama saya. Contoh, orang Indonesia itu punya berkat besar loh, Profesor, Pak Bro. Besar. Kenapa? Mulut kita bisa menyebut semua bahasa dengan baik. Orang Indonesia bawakan acara pakai bahasa Inggris, mirip orang London. Orang Indonesia kalau ngomong bahasa Mandarin, mirip orang China. Orang Indonesia kalau ngomong bahasa Rusia, mirip orang Rusia. Tapi nggak ada, hampir jarang, orang yang namanya orang bule ngomong Indonesia. Saya kalau dulu ketemu orang, di kantor dimanapun, orang bisa nyebut nama saya. Tapi nggak mungkin nama belakang saya. Nama saya Aruna Wirjolukito. Dan kita ini punya gembala pembina Pak Niko. Nyoto Raharjo. Tidak mudah disebutkan nama itu. Nyoto Raharjo. Nggak gampang. Ya. Karena itu nama ada cengkoknya. Ya. Dan kita punya logat tuh banyak sekali. Contoh, presiden kelima kita adalah Ibu Megawati. Kalau dia pergi ke China, protokol dong semuanya, dan pembawa acaranya akan menyebutkan, gitu, dalam bahasa Mandarin dan dalam bahasa Inggris. We welcome Madam Megawati. Pertanyaan saya, apa beliau mau marah kemudian banting-banting barang? Karena aksennya beda. Aksen. Iya. Ada orang menyebut kata Yesus. Ada yang namanya Jesus. Yeshua. Yeshua. Iego. Jemi. Karena Tuhan itu lahirnya di Yahudi, namanya Yeshua. Kalau lahirnya di Solo, selamat. Aksen. Ya. Jadi kalau karena aksen kemudian menjadi penyembahan kita, keimanan kita turun, bisa bayangkan yang selamat cuma Indonesia saja. Iya. Nah ini juga harus dipahami. Sebut harus yang asli. Saya pernah bicara sama seorang hamba Tuhan. Harus yang asli. Saya bilang silahkan sebut yang asli, nama Tuhan Yesus yang asli itu apa? Dia bilang Yeshua HaMashiach. Oh no, saya bilang Yeshua HaMashiach. HaMashiach. Jadi bisa. Yeshua HaMashiach itu dari kata Yeshua
Yeshua, Shua itu adalah menyelamatkan. Ya, menyelamatkan. Makanya, Yahweh. Oke. Tuhan menyelamatkan. Yeshua. Ha, the, Masiah, Moshiach, Mesias. Mesias itu kurios. Kurios itu Kristos, kurios ada Kristos yang diurapi. Kurios, Tuhan. Di Alkitab sering banget, masih ingat nggak ada orang Samaria? Perempuan Samaria. Terus ngomong ketemu Tuhan Yesus kan, dia panggil gini, Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan. Kan dia belum tahu itu Tuhan. Dia panggil Tuhan. Jadi memang terjemahan di kita Tuhan. Jadi mau yang mana nih? Ada kurios, ada Kristos yang diurapi. Mesias itu yang diurapi. Mesias itu yang terjanji orang diurapi. Jadi namanya betul, namanya siapa? Ya namanya Yeshua HaMashiach. Hamas Moshiach. Minum limet. Minum. Kalau sampai nyebut nama salah, terus Tuhan marah, selesai kita.